Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Syauki. Saya akan mempresentasikan tugas besar 1 Mekanika Tanah 1. Siklus batuan. Pengertian siklus batuan. Siklus batuan adalah daur batuan di bumi terbentuk dari magma dan sering berjalannya waktu akan kembali ke dalam bentuk magma. Tahapan siklus batuan. Dari magma menjadi batuan beku, menjadi batuan sedimen, menjadi batuan metamorf, dan kembali lagi menjadi adalah kerak yang melebur akan membentuk zat cair yang panas dan dikenal sebagai magma. Magma yang mendingin kemudian erosi akan memecah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Selain oleh tenaga ekosgen bumi tersebut, pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Batuan sedimen ini kemudian mengalami proses pelapukan sekali lagi untuk entah karena batuan sedimen kemudian membentuk batuan jenis lain dan juga batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah bentuk karena panas atau tekanan yang sangat besar. Batuan metamorf kemudian terdorong jauh ke dalam permukaan bumi. Penjelasan tanah dan batuan. Tanah adalah suatu hasil pelapukan geologi di mana komposisi terdiri atas komponen batuan dan humus. Batuan adalah bahan padat bentukan alam yang umumnya tersusun oleh kumpulan atau kombinasi dari suatu macam mineral atau lebih. Jenis tanah, ada tanah aluvial, tanah humus, tanah kapur, tanah vulkanik, dan tanah gambut. Jenis batuan ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan berfungsi sebagai penyimpan air dan nutrisi, sebagai media penyaringan dan pengurai limbah yang merugikan kehidupan, dan sebagai lapisan yang turut serta dalam karbon dan elemen lain. Batuan berguna sebagai mantel bumi terkecil yang terletak dan dikelompokkan pada permukaan bumi. Batuan juga bisa menjadi fondasi bangunan untuk bangunan dengan ketinggian kurang dari 10 meter. Batuan juga dapat dipakai untuk memperindah fasade bangunan dengan memberikan warna dan tekstur unik dari batu alam. Batuan juga bermanfaat untuk mengetahui di mana bahan organik meninggalkan sebagai fosil. Batuan tertentu juga berguna untuk perhiasan. Penyelidikan tanah. Fungsi penyelidikan tanah menentukan tipe dan kedalaman fondasi, merencanakan struktur tahan gempa, menentukan perlakuan terhadap tanah, memprediksi besarnya penurunan tanah, uji penetrasi, tes, dan lain-lain. Sifat penyelidikan tanah, konsolidasi tanah digunakan untuk menghitung penurunan atau layman bangunan, mengetahui sebesar berapa kemampuan tanah untuk dapat dilewati air melalui pori-porinya, tegangan geser, menentukan kemampuan tanah dalam menahan beban tanpa mengalami keruntuhan. Sif analis adalah satu pengujian dalam analis butiran tanah yang ditunjukkan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran partikel-partikelnya. Hidrometer analis adalah salah satu pengujian dalam analis butiran tanah dan ukuran partikel-partikelnya. Cara pengujian sif analis, sampel tanah basah dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Sampel tanah yang telah kering biasanya akan berbentuk seperti gumpalan-gumpalan sehingga perlu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil dahulu. Ambil 500 garam tanah, kemudian diayak menggunakan ayakan yang tersedia, menimbang berat tanah yang tertahan pada masing-masing ayakan. Hidrometer 200, campur tanah dengan 125 cc larutan karbon sebagai difficult agent. Diamkan campuran selama 8-12 jam. Setelah itu campur kembali menggunakan mixer. Masukkan cabai. Tutup mulut gelas dengan karet lalu kocok agar tercampur rata. Siapkan gelas ukur lain untuk pengukuran zero correction. Letakkan kedua gelas temperaturnya, masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur B di 0,25, 0,50, 1 dan 2 menit. Lanjutkan pembacaan pada gelas ukur B saat 4, 8, 15, 30, 140 dan 2880 menit hingga campuran pada gelas ukur B tampak jernih. Masukkan hidrometer gelas ukur. Rumus perhitungan ini adalah rumus perhitungan sif analis. Ini adalah kurvanya. Ini adalah contohnya, contoh dari tanah A dan tanah B. 122/72 mengenai pengujian tanah ukuran butiran menggunakan metode sif analis. Hidrometer analis adalah STM 421/72 mengenai pengujian tanah ukuran butiran menggunakan metode hidrometer analis.
Sebelumnya dapat disimpulkan bahwa distribusi ukuran butiran adalah satu-satunya sifat yang dipakai untuk mengklasifikasikan tanah, tetapi pada tanah halus tidak ada hubungannya langsung antara sifat-sifatnya dengan ukuran butirannya. Karena alasan inilah, maka untuk menyatakan sifat-sifat dan mengklasifikasikan tanah dipakai dengan metode batas. Attenborough membagi kedudukan fisik tanah lempung pada kadar air tertentu menjadi 4 kondisi: padat, semi padat, plastis, dan cair. Antara kondisi cair dan plastis, butiran menyebar dan berkurangnya kadar air berakibat berkurangnya volume tanah. Ini adalah alat uji Cassegrain. Batas plastis ini adalah kadar air. Selisih antara LL dan PL disebut indeks plastis atau PI, yang dinyatakan dalam persamaan PI sama dengan LL kurang PM. Tanah semakin banyak, jika PI rendah, contohnya pada tanah lanau, sedikit pengurangan kadar air akan berakibat tanah menjadi kering, dan sebaliknya jika kadar air bertambah sedikit maka tanah menjadi cair. Indeks cair LI tanah didefinisikan sebagai berikut. Indeks cair berguna mengevaluasi jika tanah tersebut pada nilai LI lebih besar dari 1 jika kadar air alam lebih besar dari batas cair tanah. Batas susut disebut SL merupakan batas kadar air didefinisikan pada derajat kejenuhan 100%, di mana untuk nilai-nilai di bawahnya tidak akan. Harus diketahui bahwa batas susut makin kecil apabila SL 5%, maka jika tanah mulai mengembang. Ini adalah rumusnya. Terima kasih untuk presentasi PowerPoint dari 5. Soal ini dan ini. Jadi, warahmatullahi wabarakatuh.